Ya. Baik, terima kasih Bu Arin. Banyak sekali ini sebetulnya di kolom chat yang mau bertanya ya. Tapi saya kombinasikan karena sepertinya waktu juga yang akan membatasi ya. Kita hanya menerima satu lagi pertanyaan dan kita kombinasikan dari yang raise hand ya. Silakan Ibu Ratna. Mohon maaf ya kepada yang belum terbacakan. Mungkin nanti Bu Arin bersedia menjawab secara teks dan mengirimkan jawabannya kepada peserta yang bertanya ya. Mungkin Bu dimohon bantuan kepada panitia untuk merecord ya semua pertanyaan yang masuk. Nanti mungkin Bu Arin akan menjawab secara teks dan disampaikan kepada sang penanya yang mungkin datanya sudah ada di panitia. Baik, saya persilakan Ibu Ratna yang akan bertanya yang sudah raise hand. Halo Ibu, selamat siang ya, pagi menjelang siang. Oke. Suara saya bagus nggak ya? Bagus dong Bu. Silakan Bu. Kita bertemu dua dimensi ya. Nah, Mbak Arin, aku mendengarkan presentasinya bagus banget loh. Jadi karakteristik orang itu sangat multidimensi, segala macam, macam-macam gitu ya. Lalu tadi ada juga yang bertanya, itu kan tentang kesadaran ya. Lalu waktu kita juga sempit. Terus gimana dong? Kok kayaknya susah banget gitu. Nah, saya punya pertanyaan nakal. Agak nakal. Gimana? Kalau nih misalnya nih ya, tadi kan Mbak Arin memberikan rekomendasi policy ya, kebijakan ya, karena kan semuanya harus ada pagar, aturan segala macam. Nah, aku membayangkan Ibu Arin jadi menteri pendidikan, karena semua dimulai dari edukasi, dari kecil diajarin buang sampah dan jangan dari jendela mobil ya. Mobilnya keren, miliaran, tapi buang kacang. Karena dari kecil nggak diajarin, jadi sebetulnya pendidikan. Aku mencoba membayangkan Mbak Arin jadi menteri untuk mencapai 2030 ini, boleh ya berandai-andai ya. Nah, sebutkan dong 3 program Mbak Arin menuju 2030. Katanya 2030. 3 kata kunci aja. Yuk kita sama-sama. Yuk. Ini bisa harus. Ya, jadi gini, ada statement. Saya sebagai menteri pendidikan berandai-andai, boleh lah. Ya. Oke, mumpung di record ya. Bu Arin silakan. Aduh, ini nanti kalau saya benar mengajukan jadi menteri pendidikan mau di play lagi ya. Apa ya? Ya memang konsep ramah lingkungan itu memang betul tadi harus dipupuk sejak dini ya Bu ya. Dari kecil juga saya ngajarin anak-anak saya untuk buang sampah itu harus di tempatnya gitu. Harus caring terhadap sesama gitu ya. Nilai-nilai itulah yang saya tanamkan sama anak-anak saya gitu. Kadang saya juga sering lihat gitu ya untuk di masyarakat ketika anak saya lagi main di playground misalnya gitu, anak lain tuh nyerobot begitu aja gitu, dan itu yang menurut saya ini nilainya yang tidak diajarkan pada anak tersebut gitu ya oleh orang tuanya, atau memang simply kenakalan anak kecil gitu ya. Tapi yang jelas apa yang dilakukan oleh anak-anak gitu di luar terhadap orang lain, terhadap lingkungan gitu ya, itu sangat mewakili apa yang diajarkan oleh orang tuanya di rumah gitu. Jadi memang kalau menurut saya harus ada peran serta keluarga juga, karena memang tadi kebudayaan gitu ya, baik dari kebudayaan atau misalnya dari pengaruh sosial dari ruang lingkup keluarga yang terkecil itu memang sangat penting gitu ya. Terus dari keluarga kita beralih ke teman-teman, mungkin ya teman-teman yang mendukung dan lain sebagainya gitu. Lalu dari masyarakat yang lebih besar lagi, komunitas, mungkin ada yang lebih besar lagi dari segi nasional gitu ya. Memang semuanya harus mendukung gitu. Jadi harus ada sinergi di antara semua stakeholder itu gitu ya, supaya nilai-nilai tersebut memang bisa dipahami, bisa diselaraskan, bisa diinternalisasikan gitu ya, bisa menjadi pembiasaan sejak dini gitu. Karena kalau misalnya sejak dini kita tidak diedukasi, sejak dini kita tidak diingatkan gitu ya, jadi besar pun nanti kita akan merasa bahwa kita baik-baik saja dengan perilaku seperti itu. Untuk
program lainnya apa ya Bu? Mungkin ya itu sih pembiasaan di sekolah juga ya mempengaruhi. Untuk saat ini saya tahu ada salah satu sekolah yang menganut go green banget gitu ya, go green konsep, yaitu Sequoia School. Dan itu mahalnya luar biasa Bu, sekolah itu. Karena kemarin saya sempat pilih sekolah itu untuk masukin anak saya, dan menurut saya kok ada sekolah sebagus ini gitu ya, tapi harus membayar dengan harga yang sangat mahal gitu, dan nggak masuk di kantong saya gitu, makanya saya nggak jadi masukin anak saya ke situ gitu ya. Padahal menurut saya seru ya gitu, maksudnya bisa memahami lingkungan, bisa mempelajari tentang lingkungan sejak dini gitu ya, dan konsep pembelajarannya juga mungkin bagus gitu. Tapi dengan harga yang terlampau mahal ini gitu ya, menjadikan itu bukan pilihan gitu loh. Dan saya berharap ya pendidikan kita nggak usah semahal itulah ya gitu. Untuk kita bisa mempelajari sustainability itu, kita nggak perlu kok sampai harus mengeluarkan biaya berpuluh-puluh juta gitu ya. Kita bisa cari informasi dari banyak tempat sekarang gitu kan. Jadi nggak perlu harus meningkatkan harga jual gitu hanya karena memiliki value tersebut gitu. Jadikanlah value tersebut merupakan sesuatu yang bisa kita kontribusikan terhadap masyarakat justru gitu ya, mendidik masyarakat gitu. Jadi ada nilai yang tidak perlu kita pikirkan secara ekonomisnya gitu ya, tapi juga tetap memikirkan pemenuhan kebutuhan, pengeluaran produksinya gitu. Itu yang paling penting gitu. Produksinya yang penting balik modal gitu, tapi nggak perlu cari keuntungan terlalu banyak. Yang ketiga apa ya Bu? Belum terpikir Bu. Nanti kalau misalnya saya terpikir, saya kabari Bu Ratna gimana Bu? Ya, cukup menarik ya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya yang tanda petik tadi agak sedikit nakal ya, karena membuat Bu Arin harus berpikir keras layaknya seorang menteri gitu ya. Tapi nggak apa-apa Bu, saya doakan ke depannya Ibu betul-betul bisa menjadi calon menteri ya pada tahun berapa gitu ya, untuk menggoalskan SDG ya di tahun 2030 gitu. Baik, saya rasa cukup ya.